Halo semua Sobat Cublak Suweng, gimana kabarnya nih hari ini? Hari Sabtu pagi, udah mau weekend lagi ya. Pada mau kemana nih? Untuk acara weekend kalian. Tapi jangan lupa sesibuk apapun kalian untuk menata weekend, sempatkan waktu dulu untuk scroll HP-nya dan nonton channel Cublak Suweng. Karena banyak kabar terbaru pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang politik pastinya hanya dan only untuk Anda. Nah, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya seputar Partai Nasdem dan juga Bapak Anies Baswedan. Di mana hal ini bermula dari Wakil Presiden yaitu Bapak Ma'ruf Amin yang memberikan sambutan di Munas KHMI yang diadakan di Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat 25 November 2022 kemarin. Nah, di sini Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KHMI itu sebenarnya memiliki banyak sekali tokoh-tokoh potensial. Nama ex-gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan pun menjadi salah satu tokoh yang disebut Ma'ruf Amin. Basis keanggotaan KHMI yang besar tersebar di seluruh wilayah tanah air dengan beragam latar belakang keilmuan, profesi, dan jabatan strategis. Hal ini menjadikan KHMI sebagai kekuatan yang potensial untuk menyumbang gagasan dan program dalam menyikapi aneka perubahan dan tantangan global yang kompleks, kata Ma'ruf. Munas itu dihadiri oleh Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia yaitu Yusuf Kala, kemudian Menko Polhukam Mahfud MD hingga Akbar Tanjung. Nama yang disebutkan Ma'ruf tersebut merupakan tokoh-tokoh KHMI. Di sana Pak mantan Wakil Presiden, Pak JK, ada Pak Mahfud, ada Pak Akbar Tanjung, kata Ma'ruf yang disambut dengan tepuk tangan para hadirin. Saya kira terlalu banyak ya kalau saya sebut satu-satu, terlalu banyak tokoh potensial di KHMI, kata Ma'ruf. Ucapan Ma'ruf mengenai tokoh potensial KHMI itu pun disambut dengan sorakan hadirin yang menyebutkan nama Anies Baswedan. Kemudian Ma'ruf mengatakan di situ kembali menyebut nama Anies Baswedan. Pak Anies, saya kira banyak tokoh di KHMI ini ya, oleh karena itu negara pemerintahan sangat mengharapkan partisipasi yang optimal dari KHMI, kata Ma'ruf yang disambut riuh peserta Munas KHMI. Jadi di sini ketika ngomong Anies Baswedan gitu ya, peserta di Munas KHMI itu langsung menyambut dengan riuh ketika Ma'ruf Amin menyebutkan nama Anies. Senada dengan Ma'ruf Amin ya, rupa-rupanya P3 ini juga setuju dengan pernyataan Ma'ruf Amin yang menyebut bahwa Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang potensial di negeri ini. Mulanya Waketum P3 Arsul Sani menyampaikan pihaknya ini sepakat bahwa KHMI memiliki banyak sosok potensial untuk menjadi pemimpin pemerintahan. Namun, kata Arsul, sosok-sosok potensial yang berada di naungan KHMI itu tentu memiliki sikap dan arah politik yang berbeda. Saya sendiri alumni HMI yang pernah menjabat ketua HMI FHUI dan level UI, dan karenanya juga masuk sebagai keluarga besar KHMI. Oleh karena itu, kalau di dalamnya banyak sosok potensial untuk menjadi pemimpin pemerintahan, seperti yang disebutkan Wapres Kiai Ma'ruf Amin, yaitu memang hal yang benar, kata Arsul pada Jumat 25 November 2022. Namun hal itu juga perlu disampaikan bahwa banyaknya alumni HMI yang kemudian terwadahi di KHMI juga menjadikan KHMI sebagai wadah yang menampung pribadi-pribadi dengan pola pikir, sudut pandang, dan sikap politik yang berbeda-beda. Arsul menilai bahwa pergelaran Munas KHMI ini tak sekedar melihat soal siapa sosok yang layak menggantikan Jokowi nantinya. Lebih jauh, menurut Arsul, acara Munas KHMI yang melibatkan berbagai tokoh pemerintahan itu perlu juga dilihat sebagai ruang kesadaran untuk memberikan contoh
bagaimana agar kontestasi politik ini tidak menciptakan keterbelahan rakyat. Secara spesifik, Arsul pun setuju dengan pernyataan Ma'ruf. Menurutnya, capres usungan Nasdem yaitu Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang potensial tersebut. Banyak tokoh kami yang potensial, AB atau Anies Baswedan adalah salah satunya, kata Wakil Ketua MPR itu. Jadi bahkan Wakil Presiden dan juga Waketum dari P3 juga setuju ya menyebut bahwa Anies Baswedan adalah sosok potensial yang bisa untuk ikut kontestasi politik di Pilpres 2024. Nah, sejalan waktu berjalan gitu ya, ternyata dari seringnya Anies Baswedan melakukan safari politik, ini Nasdem mulai melangkah maju lagi. Nasdem mulai berpikir untuk membentuk koordinator tim Pilpres 2024. Dan kini DPP Partai Nasdem resmi menunjuk Wakil Ketua Umum Ahmad Ali sebagai koordinator tim pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Ditunjuknya Ali sebagai koordinator tim dilakukan dalam rangka terkoordinir dan terpimpinnya kemenangan pemilu serentak tahun 2024, khususnya untuk Pilpres 2024, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya pada Jumat 25 November 2022. Lantas apa yang membuat Partai Nasdem ini membentuk koordinator tim Pilpres 2024? Nah, di sini Willy Aditya menjelaskan ya bahwa koordinator tim Pilpres 2024 ini perlu hadir dan ada secara khusus untuk memberi perhatian lebih pada kebutuhan menjelang Pilpres 2024. Jadi ini sistemnya kayak tim sukses kali ya. Kalau misalkan Anies Baswedan lagi safari politik gitu ya, dan di sini koordinator tim Pilpres berarti memastikan jalannya acara, memastikan kebutuhan untuk Pilpres 2024 ini ada gitu. Ya seperti tim sukses nih ya. Setuju nggak sih kalian? Nah, di sini Willy Aditya mengatakan ya bahwa hingga saat ini proses membangun koalisi antara Nasdem dengan PKS dan Demokrat masih terus berjalan. Dan di sini menurut Willy kebutuhan untuk memastikan terbentuknya koalisi juga membutuhkan usaha khusus. Jadi ini agar simultan ya antara kerja pemenangan di Pilpres dengan di Pileg. Untuk Pileg sudah ada Bapilu. Nah, untuk Pilpres ini memang belum ada tim secara khusus yang dedikasi dan fokus pada upaya-upaya pemenangan presiden dan wakilnya, termasuk memastikan terbentuknya, kata Willy. Willy menjelaskan bahwa salah satu tugas Ahmad Ali nantinya adalah membangun tim yang fokus pada gelaran Pilpres 2024. Willy mengatakan bahwa selama ini belum ada tim yang secara khusus bertugas mengawal berhasilnya capres pilihan partai, mulai dari memastikan mendapatkan tiket hingga memenangkan Pilpres 2024. Dan ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menyongsong pesta demokrasi 2024 nanti yang akan dilakukan secara serentak. Kami tidak hanya menyiapkan diri di Pileg, namun juga siap di level Pilpresnya, kata Willy Aditya. Nah, di sini sudah dijelaskan secara langsung ya bahwa mereka benar-benar serius Nasdem ini, mulai dari safari politik, pembentukan capres sudah Anies Baswedan, dan sekarang membuat koordinator tim Pilpres 2024 khusus untuk mengurusi Pilpres 2024 biar berjalan secara aman dan lancar. Jadi gimana ini menurut kalian? Apa kalian setuju dengan langkah Nasdem ini? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya, dan LKS like, comment, share, serta support selalu channel Coblak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan tak lupa Coblak Suweng sampaikan ya, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini. Silahkan tulis kritik dan saran buat kami ya, agar membangun channel ini lebih baik lagi. Terima kasih.